maksimal. Dia nggak makan cuma satu hari satu malam satu kali, tapi gara-gara itu bisa hilang. 4 kali. Maka oleh sebab itu hati-hati yang ingin masih lama, jangan cepat-cepat kali itu pikiran yang ke situ. Ya. Kecuali kita ini udah tua-tua kan, yang baik tidak surah Surah berubah warub. ya ban. Surah ada berubah warub. Jadi menanya, jadi dapat tuh pesan gue di daya kita tidak perlu mencari kawan. Dia ada menganggap. Udah dengar waktu kita ngaji, kalau sekarang kita boleh sekali-kali duduk kan, tapi canda tawa. Karena dipesan sama guru saya, kamu jangan mencari teman, kamu cari ilmu dulu. Ketika kamu sudah mendapatkan ilmu, maka teman itu datang sendiri. Tapi kalau kamu mencari teman, maka ilmu tidak akan datang. Kemudian memang betul. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 itu jangan dipikirkan kawan. Ketika kita sudah paham kitab, sudah mampu kita kasih pahamin kitab, maka kawan itu datang sendiri. Ya, ban. Nah, itu betul tuh. Betul. Betul. Abang. Oh. Ya, ban. Jadi jawabannya yang tadi Mana tuh? Udah tadi jawab semua. kenapa? Kenapa? Itulah karena itulah rintangan cobaan yang terbesar di situ. Tataannya itu. Tataannya. Rintangan. Karena kalau kita kaji rata-rata bab semuanya ada itu. Semua bab ada itu, bab taharah pun ada. Head kan gitu. Kan kau jujur jurusannya Harus melayang-layang. melayang ke situ. Bab salat ada juga ke situ kan. Setelah perbedaan laki-laki dan perempuan, apalagi buat nikah, mantok itu semua. Jangan terlalu kita. Biasa-biasa aja. Biasa-biasa ya. Jadi waktu gue kelas 2 kelas ni yang kiban gue je behnya. Pikiran yang lagi kan? Benar, jujur ini saya. Aku memang ada pikiran lagi. Kita ini saya juga laki-laki normal. Tidak tadi Laki normal. Sesuatu yang susah kita dapatkan, maka tetap kita akan pertahankan dan tetap kita akan memperjuangkan. Kenapa? Karena ini saya buka cerita saya. Karena karena saya ngaji di sini tidak semudah seperti yang lain. Kalau yang lain ketika minta ngaji langsung boleh ya, bahkan orang tua suka dan senang, biaya pun ada. Tapi berbeda dengan saya ceritakan kehidupan saya. Ini bukan karena ujub, sombong dan sebagainya, sebagai motivasi cerita malam. Saya tamat SD. Di SD saya itu raja matematika. Guru belum selesai jelaskan, saya tahu apa jawabannya. Cita-cita saya ingin jadi guru. Kebetulan sekolah SMP itu jauh dari kampung saya itu 3 kilo. Jadi saya nggak bisa naik sepeda, saya tidak bisa naik kendaraan sendiri. Jadi saya putuskan saya tidak menyambung sekolah. Di tamat SD putus. SMP SMA itu nggak pernah duduk di bangku SMP SMA. Maka 6 tahun aku nganggur. 6 tahun itu saya kerja. Pagi kerja, malam ngaji. Pagi kerja, malam ngaji. Guru saya alumni sini Darussalam. Masuk tahun 88, keluar tahun 93. Kurang lebih 6 tahun beliau ngaji, yaitu Tengku Rusdim.
Beliau menceritakan tentang Darussalam. Cita-cita ketika diceritakan sebenarnya di dalam hati ingin ngaji di Darussalam. Maka saya ingin ngaji Darussalam. Maka ketika itu saya berdoa. Doa yang saya andalkan doanya kapan? Antara 2 rukun khutbah. Di situ dah saya doa. Tiap Jumat saya berdoa, ya Allah saya pingin ke Darussalam, pingin ke Labuan Haji. Tiap itu doa. Maka pada tahun 2013 saya buka kios kecil-kecilan. Di situ saya jualan rokok, pulsa, minum-minuman. Dimodalin sama orang. Itu udah ada rencana, ada niat untuk ngaji. Saya cari uang itu untuk ngaji. Jadi di dalam saya jualan, saya sakit. Apa sakit yang saya dideritakan, yaitu kurang darah. Saya membutuhkan darah minimal 4 kantong, maksimal 6 kantong. Jadi saya masuk ke rumah sakit Udum Fatihah selama 1 minggu. Hari Rabu berangkat, hari Selasa pulang. Itu lagi kumpul uang itu. Untuk apa? Untuk ngaji. Maka oleh sebab itu saya keinginan ngaji itu tetap ada. Orang tua nggak mengizinin saya ngaji. Jangan salah paham, bukan karena biaya, bukan karena nggak suka. Tengok kondisi saya. Tengok di rumah jatuh bangun, bagaimana kamu merantau. Seorang ayah, seorang ibu kan mengkhawatirkan anaknya. Bagaimana kamu merantau? Di rumahnya saja susah, di rumah saja jatuh bangun. Kan sering tengok-tengok lihat saya jatuh bangun. Tapi saya ingin ngaji. Maka tahun 2013 itu saya terkumpul uang itu 1.500.000. Itu sudah banyak. 1.500.000 itu sudah banyak. Enggak saya coke sedikit pun, enggak saya beli baju. Dibilang sama orang tua saya, untuk apa uang itu, kenapa kamu enggak beli baju? Saya untuk ngaji uang. Untuk ngaji. Ya orang tua enggak ada bilang apa-apa. Ya udah, dengan rela tengok keadaan saya yang kayak gini, sambil meneteskan air mata, orang tua saya melepaskan saya untuk ngaji tahun 2013 bulan 8 tanggal 25 hari Minggu itu saya berangkat ke Darussalam. Karena tengok keadaannya itu sangat semangat, saya berdebu-debu. Nggak tahu keadaan Darussalam itu gimana itu nggak tahu. Yang tahu saya ingin ngaji. Maka ketika itu saya datang. Pada saat itu saya daftar di kantor. Daftar, ditanya sama Guremus. Tahu Guremus kan? Ditanya sama Guremus mau bayar berapa? Saya bayar 1 meter. Itu uang saya sendiri. Uang yang selama itu saya kumpulkan 1 meter. Berapa dulu? Bukan 1 meter, 2 meter. Semuanya itu kalau nggak salah 480. Kan tahu berarti duit 1 juta banyak-banyaknya dulu. Sekarang SPP udah 1 juta. Maka saya bayar. Dah, ada uang lebih sedikit saya buat rangkang. Bagi 2 dengan orang kamu saya di Kipinando. Jadi itulah perjuangan saya. Maka ketika saya alutin masuk sesudah lebaran puasa. Dalam 1,5 bulan, pikiran saya udah galau. Bukan galau pu, galauan apanya ngaji buat mantan takrib. Karena mantan takrib udah sering ngaji, saya nggak puas. Datang saya sama guru saya ingin naik kelas 2. Dulu enak kali naik nggak bayar tes. Mana ada libur idul lebaran haji, balik lebaran haji, setelah lebaran haji duduk terus kelas 2. Kawan-kawan saya itu yang satu lokal itu heran.
Mak cepet kali ya udah kelas 2 sekarang. Ya. Maka di waktu yang singkat itu saya gunakan dengan sebaik-baiknya. Kan saya hafal itu kitab-kitab. Kelas 1 selama 1 bulan. Bahkan 1 minggu pertama saya yang duduk di kelas 2, saya bisa menjawab pertanyaan daripada guru saya, Wiyadi Buah itu, ngaji di Permata. Maka karena saya berpikiran sulit ngaji itu. Sangat sulit. Dan juga saya mengorbankan ngaji ini banyak rintangan. Tidak semudah seperti orang lain. Maka saya tidak akan sia-siakan. Yang penting saya usaha. Usaha dan doa. Alim bodoh urusan Allah. Ketika kita sudah melewati kelas 7, kita alim nggak alim itu urusan Allah. Tapi udah tenang hati kita karena kewajiban kita sebagai santri sudah kita lakukan semua. Saya insya Allah, bukan saya sombong, kalau 1 semester itu alfa saya bisa hitung paling 3, paling 2. Memang saya istiqomah untuk ngaji. Kami hadir yang bisa itu. Nah, kenapa? Itu tadi fondasinya. Kalau perempuan, alhamdulillah ya, coba perempuan itu kurang kalau saya. Mungkin di segi fisik saya kan, mungkin perempuan kurang efil sama saya kan. Kalau di ekonomi, alhamdulillah cukup lah. Nggak terlalu mewah, tapi cukup. Anak pandai hemat. Cobaan yang selanjutnya saya jatuh bangun. Itu jatuh bangun. Maka jatuh bangun lagi. Itulah cobaan saya. Tapi di dalam jatuh bangun itu saya tanamkan doa. Apa saya doa? Ya Allah, dengan jatuh saya ini sebagai wasilah saya berhasil. Maka alhamdulillah. Enggak terlalu pandai-pandai kali sampailah sekarang. Rencana saya minta izin 3 tahun. Itu selama 3 tahun tuh cobaan tuh ya lumayan sedikit. Ini kaki nggak bisa lempeng kayak gini. Ini udah bagus kaki. Ini pecah-pecah gini. Pecah-pecah. Kenapa pecah? Saya aja ngepek batu. Ya kan? Karena di kampung kan tempatnya daftar. Nggak seperti ini sekarang kita ini kan. Jadi ini. Maka itulah. Kok orang tua saya tuh ya mungkin kenapa tangan kakimu sampai kayak gitu. Dia lihat sama abang saya waktu abang saya jenguk saya di sana tampaknya itu berbatuan. Malu-malu saja. Nah, maka ketika itulah banyak saya dikecilkan, diremehkan sama orang. Apakah kamu bisa ngaji? Apakah kamu bisa hidup di sana? Itu diremehkan. Cobaan-cobaan itu. Saya meyakini. Nah, badan yang sehat, uang yang kaya, uang yang banyak, badan kuat itu bukan menjadi jaminan kita berhasil untuk menuntut ilmu. Namun ketika hati sudah kita tanamkan hikmah yang kuat, semuanya itu rintangan akan terasa mudah. Allah.